Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa faidah dan pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah sebuah surat yang sangat penting sekali. Dia adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun ayat maupun surat secara keseluruhan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu kita baca di dalam solat kita, tidak kurang dari 17 kali dalam sehari semalam, yaitu dalam solat 5 waktu selain surat Al-Fatihah. Bahkan dia adalah bagian terpenting dalam solat, sebab secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat, yakni tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah bagaikan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla hamidani 'abdi. Apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hambaku memujiku. Kemudian apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan athna alayya 'abdi. Hambaku mengagungkan atau menyanjungku. Hambaku menyanjungku. Apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani 'abdi. Hambaku mengagungkan aku. Apabila hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, atau sebelumnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain. Ini antara aku dengan hambaku dibagi menjadi 2 bagian, wali 'abdi masa'al, dan bagi hambaku itu apa yang dia minta maka akan aku kabulkan. Apabila hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi masa'al. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta niscaya akan aku kabulkan. Kalau begitu, surat yang mulia ini benar-benar sangat penting sekali, dan mesti di dalamnya terkandung
rahasia-rahasia besar, makna-makna yang sangat agung, sehingga perlu untuk kita selalu membacanya. Tidak cukup sekali dua kali dalam sehari, bahkan setiap solat kita harus kita baca. Setiap solat kita harus kita baca. Tetapi di sini ada satu faedah penting yang ingin saya sampaikan. Surat Al-Fatihah tidaklah disunnahkan untuk dibaca ketika memulai suatu acara. Misalkan kita mulai dengan Al-Fatihah. Tidak pula untuk menutup suatu acara. Ini termasuk kategori mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan juga yang mungkin tersembunyi dari sebagian orang, tidak ada dalil untuk mewiridkan surat Al-Fatihah. Tidak ada. Seperti dalam azkar as-subah wal masa, zikir-zikir pagi dan petang, tidak ada dalilnya. Surat Al-Fatihah tidak termasuk di dalam surat yang selalu kita wiridkan pada pagi dan petang. Tidak pula sebelum maupun setelah solat. Tidak ada dalilnya. Kalau ayat yang lain ada, seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini disunahkan untuk dibaca pada pagi dan petang hari. Demikian pula ayat kursi disunahkan untuk dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Adapun surat Al-Fatihah tidak ada sunnahnya untuk dibaca demikian. Iya. Lalu kapan disunahkan? Kapan disyariatkan? Itu saja. Ketika kita sholat. Ini bagian pertama. Yang kedua, ketika kita mau membaca Al-Quran, kapan saja dan di mana saja, tanpa mengkhususkan surat Al-Fatihah, silahkan baca surat Al-Fatihah dan baca yang lainnya. Bagian ketiga, ketika meruqyah. Ini 3 tempatnya saja. 3 tempat, tidak lebih dari itu. Dalil-dalil menunjukkan 3 tempat. Pertama solat. Yang kedua ketika kita membaca Al-Quran tanpa mengkhususkan surat Al-Fatihah secara waktu khusus atau jumlah khusus. Yang ketiga ketika meruqyah. Dan diantara nama surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Dan dia termasuk surat-surat yang memiliki keutamaan khusus untuk digunakan ketika meruqyah, dibaca ketika meruqyah. Ruqyah dengan seluruh Al-Quran, tetapi ada surat-surat khusus dan ayat-ayat khusus yang dijelaskan keutamaannya, dikhususkan ketika meruqyah, termasuk surat Al-Fatihah. Seperti dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika sekelompok sahabat singgah di suatu kampung, kemudian pemimpin kaum di situ digigit oleh binatang berbisa, lalu diruqyah oleh sahabat dengan membacakan surat Al-Fatihah. Seketika itu dia sembuh. Maka sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Wa mayudrika annaha ruqyah." Dari mana engkau tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Maka di antara nama khusus surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Baik. Nah, ini 3 tempat yang khusus surat Al-Fatihah kita baca. Iya. Maka termasuk bid'ah mengada-ngada dalam agama selain daripada 3 perkara tersebut, termasuk yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika memulai suatu acara ataupun menutup suatu acara. Dan ini telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula Syekh Shalal Fauzan. Baik. Kita lanjutkan. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim.
Ar-Rahmanir Rahim. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Ar-Rahman maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Dzur Rahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Jadi, apa perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman adalah sifat zatiyah, sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat zatiyah. Sedangkan Ar-Rahim adalah sifat fi'liyah, sifat yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang sangat luas, Ar-Rahim yang mencurahkan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Dalam ayat yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya isbat tauhidil asma' was sifat. Penetapan tauhid al-asma' was sifat. Yaitu ayat ini menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak menetapkan nama bagi dirinya dan menetapkan sifat bagi dirinya. Sehingga Allah kabarkan kepada kita dalam sejumlah ayat. Demikian pula dia kabarkan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam sejumlah hadis nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Iya. Maka kalau begitu dari sini dapat kita pahami hanya memang Allah saja yang berhak menetapkan nama bagi dirinya, baik di dalam kitabnya maupun dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Adapun makhluk tidak boleh menentukan suatu nama atau suatu sifat bagi Allah yang dia tidak tetapkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul asma was sifat. Kita yakini setiap nama yang Allah tetapkan, setiap sifat yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran was Sunnah, tanpa kita menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk, tanpa kita menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Inilah tauhidul asma was sifat. Maka di antara penyimpangan dalam tauhidul asma was sifat, kalau kita menamakan bagi Allah nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya, tidak di dalam Alkitab, tidak pula di dalam As-Sunnah. Seperti orang-orang Nasrani, mereka menamakan Allah dengan apa? Al-Ab, Bapak. Ini kesyirikan kaum Nasrani. Ini kesyirikan dalam asma was sifat. Iya. Dan ketika kita menamakan Allah dengan selain namanya, kemudian kita seru nama itu artinya kita menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik. Ini bahayanya di situ. Berarti kita menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga termasuk kelancangan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah telah mengingatkan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Berbicara atas Allah apa yang tidak kita ketahui itu mencakup pembicaraan tentang nama-namanya, pembicaraan tentang sifat-sifatnya, maupun pembicaraan tentang syariatnya. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Dan secara logis kita memahami, kalau kita ingin mengetahui hakikat sesuatu, kita biasa menempuh beberapa cara. Pertama, kita lihat sesuatu tersebut secara langsung. Yang kedua, kita lihat yang semisal dengan itu. Yang ketiga, kalau kita nggak bisa lihat langsung, tidak pula ada yang semisal dengan itu, tersisa satu jalan lagi, yaitu kita mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.
Ini 3 cara untuk mengetahui hakikat sesuatu. Maka bagaimana kita mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pertama, melihat langsung tidak mungkin. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan mata manusia, dan dialah yang mampu mencapai pandangan-pandangan mereka. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika dia minta melihat Allah, Allah tampakkan dirinya kepada sebuah gunung. Kalau gunung itu tetap di tempatnya, niscaya engkau akan melihatku, kata Allah. Ternyata gunung itu musnah, hilang ketika Allah tampakkan diri kepadanya. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Rabbmu? Rasulullah SAW mengatakan, nurun fa anna arahu. Ada cahaya yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang untuk melihat Allah. Bagaimana aku bisa melihatnya? Bagaimana aku bisa melihatnya? Ini para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Maka termasuk tipuan syaitan kepada kaum sufi. Tarekat-tarekat sufiyah katanya sudah melihat Allah karena dia sudah sampai derajat hakikat. Dia tidak lagi di syariat, dia sudah melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam saja belumlah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk nikmat yang paling besar di jannah. Nikmat yang paling besar di surga. Sehingga tidak mungkin kalau seorang bisa meraihnya di dunia ini. Iya. Maka ini yang pertama, enggak mungkin melihat Allah. Yang kedua, melihat semisal dengan Allah. Ini lebih tidak mungkin lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau begitu, masih tersisa jalan terakhir untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan informasi yang benar yang dapat dipercaya tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan terakhir, yaitu dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Iya. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ditetapkan oleh Al-Qur'an, ditetapkan oleh As-Sunnah, disepakati para ulama, dan dimengerti oleh akal yang sehat. Dimengerti oleh akal yang sehat. Iya. Maka kita yakini setiap nama yang Allah kabarkan di dalam kitabnya, setiap sifat yang Allah kabarkan dalam sunnahnya, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari ayat ini adalah isbatu al-ismain al-karimain ar-Rahman war-Rahim lillahi azza wa jalla. Penetapan adanya 2 nama yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini ayat menunjukkan kepada kita Allah memiliki 2 nama, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan termasuk sunnah kalau kita melakukan ta'abbud di dalam tasammi, dalam penamaan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena di situ mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namakan anak-anak kita dengan Abdullah. Kalau rasanya bagaimana? Abdullah sudah terlalu banyak, Abdurrahman. Abdurrahman sudah terlalu banyak, Abdurrahim. Abdul Razzaq, Abdul Muhsin, dan seterusnya. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Syiah yang memang sesembahan mereka bukan Allah Subhanahu wa taala, terkadang menamakan diri mereka ataupun anak-anak mereka dengan
Abdul Ali, Abdul Husain. Karena sesembahannya memang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia memiliki sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakini dua nama ini sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada kaidah penting dalam asma wa sifat. Ketika Allah memiliki suatu nama, maka pasti dia mengandung sifat. Dia mengandung sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat dapat kita rubah menjadi makna. Setiap nama Allah mesti mengandung sifat Allah. Allah bernama Ar-Rahman, memiliki sifat rahmat yang ada pada zatnya, yang melekat pada dirinya. Allah memiliki nama Ar-Rahim, memiliki sifat rahmat, yaitu perbuatan Allah merahmati. Ini kaidah. Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Rahim. Kalau begitu, di antara sifat Allah adalah rahmat. Iya. Baik rahmat yang ada pada diri Allah maupun perbuatan Allah merahmati hamba-hambanya. Demikian pula Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Kalau begitu Allah memiliki sifat ilmu. Dan juga terkandung sifat yang ada padanya. Kalau Al-Alim berarti ada sifat Al-Hayah, kehidupan dan yang lainnya. Berbeda dengan makhluk. Kadang namanya Masya Allah bagus, Muhammad, ya. Tapi orangnya na'udzubillah, ya. Namanya bagus, Abdullah, orangnya belum tentu bagus. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau namanya maha indah, sudah pasti ada sifatnya di situ. Tetapi jangan dibalik. Jangan kita dapatkan sifat Allah, kemudian kita berusaha menamakan Allah dengan sifat tersebut. Seperti firman Allah, "Falamma asafuna intaqamna minhum." Tatkala mereka melakukan dosa kepada kami, maka kami balas dosa mereka. Al-intiqam, yang membalas. Jangan kita namakan Allah dengan Al-Muntaqim, yang maha membalas dosa. Kenapa? Karena memang tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Sifat ada, sifat Al-Intiqam. Coba lihat dalam mushaf, dalam sebagian mushaf terjemahan, mushaf cetakan Indonesia, di situ ada. Di bagian awal dan bagian akhir kan ada ya, disebut Asmaul Husna yang 99. Di antara nama Allah disebutkan di situ Al-Muntaqim, padahal nggak ada dalilnya, nggak ada dalil yang sahih. Al-Muntaqim. Ada juga hadis yang dhaif, yaitu rincian 99 nama. Itu hadis ada dua bagian. Bagian yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, dia akan masuk surga. Mengihsa' di sini bukan sekedar menghafal lafaz-lafaznya, tetapi mengamalkan kandungannya, itu yang dimaksud. Mengamalkan maknanya. Contohnya Al-Alim. Bagaimana kita mengamalkan Al-Alim? Pertama kita yakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama itu. Dan kita yakini di balik itu memiliki sifat ilmu. Dan kalau begitu muncul dalam diri kita muraqabatullahi azza wa jalla, merasa selalu diawasi oleh Allah. Setiap kita melakukan apapun, kita tahu Allah Al-Alim, yang maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Itu namanya mengamalkan asma wa sifat. Bukan diucapkan Al-Alim, 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 Al-Alim. Gak ada zikir seperti itu. Tidak ada zikir dengan lafaz mufrad, atau zikir Allah, 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 Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Gak ada. Bukan seperti itu mengamalkan Al-Asma'ul Husna. Tidak ada zikir
dalam lafaz mufrad, dalam satu lafaz. Adanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Manusia saja, kalau kita memuji manusia, kita mesti mengatakan, kamu ini, Muhammad itu baik misalkan. Kalau kita hanya mengatakan, Muhammad, ini pelecehan atau pujian? Iya. Demikian. Dalam berzikir kepada Allah tidak ada lafaz mufrad. Yang ada sesuai dengan dalil-dalil digandengkan dengan lafaz-lafaz pujian. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan yang semisalnya. Iya. Nah, ini bagian pertama. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengamalkannya dia akan masuk surga. Ini hadis Bukhari. Dalam bagian keduanya ada lanjutan. Dalam riwayat Tirmidzi ada lanjutan. Itu perincian 99 nama. Tetapi rinciannya ini dhaif sebagaimana dijelaskan ulama muhadditsin. Dan itu yang ada biasanya dalam hiasan-hiasan rumah, kaligrafi, 99 nama itu dari hadis itu. Dari hadis At-Tirmidzi yang dhaif. Demikian pula di mushaf Al-Qur'an cetakan Indonesia kebanyakan ada, dan itu dhaif. Dan tidak bisa menetapkan nama dan sifat Allah dengan hadis yang dhaif. Di antaranya disebutkan di situ Al-Muntaqim. Baik. Jadi intinya sifat Allah tidak bisa kita jadikan nama Allah kecuali ada dalil. Kalau nama Allah maka pasti mengandung sifat. Tapi tidak semua sifat Allah kemudian bisa dinamakan kepada Allah. Iya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu datang dengan demikian pula malaikat bersaf-saf. Maka al-maji datang adalah sifat Allah. Tetapi kita tidak menamakan Allah adalah yang datang. Iya. Kenapa? Karena memang Allah tidak namakan dirinya dengan nama tersebut. Baik. Ini diantara kaidah al-asma wa sifat. Kemudian yang perlu juga diperhatikan di sini, apabila disebutkan rahmat di dalam dalil-dalil syar'i, maka bisa jadi yang dimasukkan di situ adalah rahmat yang merupakan sifat Allah, dan bisa jadi yang dimaksudkan di situ adalah rahmat yang merupakan ciptaan Allah. Jadi dibedakan antara rahmat yang merupakan sifat Allah dan rahmat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan makhluk yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmah. Anzala minha rahmatan wahidah. Allah turunkan satu rahmat, diambil dari 100 rahmat tersebut ke dunia ini. Jadi 99 ditahan di sisi Allah, dan satu rahmat diturunkan di dunia. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat ini antara jin, manusia, hewan-hewan, dan demikian pula tumbuhan, dan bahkan seluruh makhluk berlemah lembut dengan satu rahmat ini, dan saling menyayangi antara mereka. Saling menyayangi antara mereka. Jadi sifat rahmat yang ada dalam diri kita, demikian pula yang ada dalam makhluk yang lainnya, itu adalah satu rahmat yang dibagi-bagi oleh seluruh makhluk. Satu rahmat yang dibagi-bagi oleh seluruh makhluk. Masih ada 99 yang Allah tahan. Sampai kata Nabi SAW, "Wa biha ta'tiful wahsh ala waladiha." Dan dengan satu rahmat itu, seekor binatang buas menyayangi anaknya.
Sehingga kita tidak lihat binatang buas menerkam anaknya sendiri. Karena apa? Karena ada sifat rahmat dalam dirinya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah mengakhirkan 99 kenikmatan, dengannya Allah merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi subhanallah, dapat kita bayangkan betapa luasnya rahmat Allah. Satu saja sudah cukup untuk kita bagi-bagi di dunia ini. Binatang-binatang pun kebagian. Bukan hanya manusia, bukan hanya jin, binatang-binatang pun kebagian. Sampai-sampai seekor binatang buas tidak akan menerkam anaknya sendiri. Demikian pula seorang ibu begitu sayang kepada anaknya, dan seekor hewan mengangkat kakinya takut menimpa anaknya. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat. Itu asalnya dari satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita bagi-bagi. Baik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah rububiyatullahi azza wa jalla mabniyatun ala rahmah. Sifat rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas sifat rahmat. Di atas rahmat. Kenapa? Karena Allah sebutkan sebelumnya alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian disusul dengan ar-rahmanir rahim. Sifat Allah menciptakan kita, sifat-sifat rububiyah, menguasai kita, mengatur kita. Itu adalah semua sifat-sifat yang dibangun di atas kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kemurkaan Allah kepada kita. Betul, Allah memiliki sifat murka, Allah memiliki sifat marah, tetapi rahmat Allah mendahului murka Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Maka Allah sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin, diingatkan kepada kita tentang rububiyahnya. Setelah itu ar-rahmanir rahim, diingatkan kepada kita bahwa rububiyah Allah dibangun di atas sifat rahmat, di atas kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Baik, masih ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Waktu sudah masuk isya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah sholat isya. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin.